Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Mudah-mudahan sahabat semua ada dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, diberikan kesejahteraan, keselamatan dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berbagi ilmu, yaitu tentang membuat donat ya. Donat yang lembut, kemudian juga tanpa mixer ya, tanpa di mixer, lembut, enak rasanya dan tidak kempes ketika telah digoreng ya. Bahan-bahannya ini yang perlu diperhatikan ya, bahan-bahannya, komposisi bahan-bahannya, berapa perbandingannya antara bahan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah bagaimana teknik cara pembuatannya. Itu yang diperhatikan sahabat semuanya ya. Komposisi bahan, campurannya itu berapa. Kemudian yang kedua adalah teknik cara pembuatannya, dari memulai ini sampai dengan tingkat nanti menggoreng, supaya hasilnya ini tampilannya bagus, rasanya enak dan tidak kempes setelah digoreng gitu ya. Jangan kemana-mana, jangan di skip videonya, saksikan supaya nanti bisa sukses cara pembuatan donat lembut tanpa diuleni. Ya, oke sahabat, ini adalah bahan-bahan untuk pembuatan donatnya ya. Ada terigu ya, tepung terigu. Ini protein tinggi ya, kalau lebih bagus protein tinggi, misalnya merek Cakra Kembar atau merek yang lainnya yang proteinnya protein tinggi. Kemudian di sini ada ragi instan ya. Saya pakai Vermifan lagi untuk membuat roti ini. Kemudian ada lagi adalah mentega. Kemudian telur ya 2 butir, nanti dipakai kuningnya saja. Kemudian gula pasir. Ini adalah garam ya. Dan air ya. Itu bahan-bahannya ya. Jadi ada tepung terigu, protein tinggi, gula pasir, mentega, telur, air mineral, garam, dan ini yang pentingnya adalah ragi instan atau ragi roti ya. Berapa komposisinya? Nah, ini untuk tepungnya adalah 250 gram atau 1/4 kilogram ya. Kemudian gula pasirnya cukup 30 gram saja. Kemudian nanti ini Vermifannya atau raginya adalah sebanyak 1 sendok teh. Nah, 1 sendok teh ini sendok teh ya sahabat. Nah, ini sendok makan. Ini sendok makan, bedanya ini ya sahabat, bisa membedakan antara sendok teh dengan sendok makan tuh ya. Yang kecil nih sendok teh, ini sendok makan nih. Jadi raginya 1 sendok teh ya. Kemudian garamnya nanti adalah 1/4 sendok teh. Nah, 1/4 sendok teh garamnya. Kemudian menteganya 30 gram. Air mineralnya ini air hangat nanti ya. Ini dihangatin dulu untuk mengaktifkan raginya sebanyak 130 ml ya. Kemudian susu, ada ketinggalan di susu ya. Ada susu bubuk, saya pakai susu Denko. Ini 2 sendok makan ya, 2 sendok makan nih, sendok makan itu ya. Nah, ini adalah komposisi bahan-bahannya, jangan sampai salah nanti itu, karena salah komposisi nanti akan mempengaruhi rasa dan teksturnya juga nanti itu ya. Jadi sekali lagi, terigunya 250 gram atau 1/4 kilogram, gula pasirnya 30 gram, kemudian ini garamnya 1/4 sendok teh, kemudian raginya 1 sendok teh, susunya 2 sendok makan, kemudian menteganya adalah 30 gram, kemudian kuning telur 2 butir, ini yang dipakai kuningnya saja ya, dan air 130 ml. Nah, itu ya bahan-bahan dan komposisinya, jangan sampai salah ya sahabat. Oke, sekarang kita lanjut ke teknik pembuatannya sahabat.
Jangan skip, tonton terus videonya. Baiklah sahabat, sekarang kita mulai teknik cara pembuatannya. Apa saja langkah-langkahnya? Perhatikan secara baik-baik ya. Yang pertama kita harus mengaktifkan dulu ini raginya ya. Raginya diaktifkan dengan cara ini dicampur dengan air hangat dan juga gula yang tadi sebanyak 30 gram itu ya. Ini saya sudah masukin gulanya ke dalam air hangat nih, air hangat sebanyak 130 ml ya. Kita masukkan, kemudian kita kocek-kocek ya. Kita aduk agar tercampur merata ya antara gula, air, dan raginya. Kita diamkan ini nanti selama 10 menitan ya, untuk melihat apakah raginya ini aktif atau tidak ya. Sebab kalau tidak aktif berarti ini nanti donatnya tidak akan mengembang nih sahabat. Jadi ini harus dipastikan benar-benar, harus dipastikan bahwa ini raginya ini aktif ya. Ini 1 sendok ya, 1 sendok teh. Raginya ini 1 sendok teh, banyaknya itu ya. Oke, kita biarkan, simpan, tutup ya, tutup dulu ini, kemudian ditutup ya. Nah, langkah selanjutnya adalah mencampurkan bahan kering berupa tepung terigu ya, 250 gram. Kemudian bahan kering lainnya yaitu susu bubuk 2 sendok makan nih. Saya pakai merek Denso ya. Sahabat boleh merek apa saja atau bahkan tidak bermerek juga nggak apa-apa, yang penting susu bubuknya adalah 2 sendok makan. Kita aduk ya sampai tercampur rata antara tepung terigu dengan susu bubuknya ya sahabatnya. Oke sahabat, kita lihat ya, ini ragi yang tadi diaktifkan ternyata aktif ya, tandanya yaitu dengan berbuih, berbusa tuh. Ini berarti kalau sudah dipastikan aktif ini tinggal kita campurkan ragi ini dengan telur dulu ya. Jadi telurnya dimasukkan ke dalam ragi ini, supaya nanti langsung dimasukkan ke dalam adonan ya. Jadi kita masukkan telurnya. Nah, seperti begini ya sahabat. Masukkan kuning telurnya yang 2 butir itu ya, 2 butir kuning telurnya kita masukkan. Nah, setelah itu kita aduk rata nih. Nah, kita aduk rata ya antara telur, ragi, dan gula dan air ya, agar nanti kita langsung masukkan ke dalam adonan kering ya. Oke, setelah tercampur merata, baru masukkan sedikit demi sedikit ke sini, ke adonan kering ya. Oke, kita aduk-aduk dulu. Jadi memasukkannya secara perlahan atau secara bertahap, sedikit demi sedikit ya.
Nah, ini tahapan-tahapannya ini begini sahabat nih. Kalau ingin mendapatkan tekstur nanti si donatnya ini lembut, benar-benar lembut, kemudian tidak kempes ketika nanti sudah digoreng ya, dan mengempis nanti. Dan ini lembut nantinya ya. Ya sahabat, apabila sudah seperti begini ya, sudah tercampur antara adonan kering dengan adonan basahnya atau dengan airnya, terakhirnya ini sahabat, yang terakhir itu baru memasukkan mentega dan garam ya. Kenapa ini dimasukkannya terakhir, terutama garam? Karena garam itu akan langsung membuat glutenisasi ya. Jadi sifatnya nanti akan mengenyal. Itu yang harus terakhir. Jangan didahulukan memasukkan garam ya. Kalau nanti masukkan garam, nah ini akan teksturnya nanti akan beda sahabat ya. Nah setelah itu baru kita aduk-aduk kembali ya. Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata nih si garam dan menteganya ke dalam adonan ini ya, sampai nanti kalis ya. Ini sahabat, apabila sudah tercampur merata, maka kita istirahatkan dulu ya. Bahasa kerennya di proofing ya, proofing dulu, disirahatkan agar adonannya mengembang selama 20 menit ya. Kita tutup supaya tidak kering adonannya, kita tutup dengan tutupnya ya. Oke, kita diamkan dulu ini di proofing selama 20 menit. Setelah itu baru dibentuk menjadi bentuk donat, jadi bulatkan kecil-kecil dan dilubangi ya. Kita istirahatkan dulu selama 20 menit. Baik sahabat semuanya, setelah kita tadi diamkan ya si adonan ini selama 20 menit atau istilahnya di proofing, istirahatkan selama 20 menit, barulah kita akan membentuk donatnya. Nah, kita keluarkan dulu ini adonan yang tadi, karena ini sudah mengandung gas ya, sudah mengembang. Kita pindahkan ke tempat yang sudah dialasi dengan tepung terigu supaya tidak lengket ya sahabat ya. Kita masukkan. Oke. Nah, masukkan sahabat ya. Nah, baru kita akan membagi-baginya menjadi, saya ingin membagi 20 donat ya, atau bisa jadi 22 juga, tergantung besar kecil donat yang akan sahabat buat ya. Nah, terlebih dahulu tangan kita ini harus memakai tepung terigu ya, supaya tidak lengket sahabat. Ini ya, supaya tidak lengket ketika memegang ini adonan, karena ini adonannya sangat lengket sekali. Kita pisah-pisahkan ya. Kita ambil. Proofing ya, bulat-bulatkan ya.
sudah bulat, kita simpan di nampan atau tempat ini yang sudah dialisi dengan tepung terigu ya, supaya tidak nempel. Untuk bisa juga pakai minyak goreng supaya tidak nempel ya sahabat ya, tangannya kita pakai minyak goreng. Di tangan kitanya diolesi dulu minyak goreng, supaya kalau pakai tepung terigu nanti malah tepung terigunya jadi banyak, nantinya nempel ke sini, jadi adonannya bisa keras nih sahabat. Sampai benar-benar halus sahabat ya. Benar-benar si permukaannya itu halus sahabat. Ya, bisa dilihat nih. Ini harus halus ya. Kemudian kita simpan di sini ya, di tempatnya yang sudah dialasi tadi dengan tepung terigu supaya tidak nempel nanti, supaya tidak lengket nempel di tempat ini ya. Karena nanti akan didiamkan lagi selama sama 20 menit juga ya. Kemudian dikasih jarak karena ini akan mengembang nanti ya. Jadi dikasih jarak agak lebar ya. Lakukan ini sampai adonannya habis ya. Saya akan membuat ini jadi berapa donat nanti ya. Kita saksikan saja nanti jadi berapa buah donat. Baik sahabat, ternyata setelah dibentuk nih ya, ini menjadi 25 buah donat ya, dari 1/4 kilogram tepung terigu ya. Setelah ini kita baru dilobangi ya bentuk donatnya dengan cara gimana? Dengan cara ditusuk ya pakai jari kita, tetapi jari kitanya harus pakai tepung terigu dulu ya supaya tidak nempel nih. Nah, ini yang pertama tadi dibuat, ini yang pertama kali dibentuk. Nah, ya. Ini dipipihkan dulu ya si donatnya yang asalnya bundar gitu ya, dipipihkan. Setelah itu baru dilubangi ya. Itu caranya ya. Jadi caranya pakai telunjuk kita ditusukkan begini. Nah, ya. Tepung terigu dulu supaya tidak lengket. Ya. Semua dilubangi tengah-tengahnya. Nah, itu ya. Dilihat ya sahabat ya. Tuh. Dilubangi tengah-tengahnya sampai selesai ya. Sampai selesai semuanya dilubangi. Nah, setelah itu baru diistirahatkan lagi lebih kurang 20 menit ya sampai benar-benar mengembang. Nah, setelah itu baru digoreng. Oke sahabat. Setelah kita nunggu selama 20 menit ya, kita istirahatkan, ini donatnya sudah mengembang ya beberapa kali lipat. Jadi ini proses selanjutnya tinggal menggoreng sahabat ya. Kita kecilkan dulu apinya sahabat ya. Nah, ini donat ini kan mengandung banyak gula, jadi kalau tidak kecil apinya nanti akan gosong. Nah, ini di gini-gini dulu sahabat, perlebar dulu ininya. Nah, ini lubangnya jadi mengecil, jadi kita lubangnya di ini, baru kita masukin ya. Lubangnya kita perbesar dulu, setelah itu baru dimasukin satu persatu sahabat.
kemudian kita pakai ini ya, sumpit untuk lubangnya supaya tidak nyepongpet istilahnya ya. Tuh sahabat nih, begini-gini sahabat. Kemudian kita balikan. Tuh ya, udah mulai begini. Nah ini ya, harus langsung dibalik supaya tidak kempes sahabat. Lakukan ini sampai selesai ya. Baik sahabat, inilah hasilnya setelah digoreng ya, donatnya menjadi 25 buah donat ya, dari bahan tepung terigu 250 gram atau 1/4 kilogram ya. Dan bagaimana rasanya? Mari kita rasakan ya, rasanya enak atau tidak nih ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya lembut sekali sahabat, dalamnya itu lembut, kemudian di luarnya itu crunchy ya, masih, karena ini masih baru ya, ini baru diangkat jadi masih crunchy, garing gitu di luarnya, dan di dalamnya itu lembut sekali. Nah baiklah sahabat, itulah ya, kita sudah selesai membuat satu resep donat yang lembut tanpa di mixer ya. Jadi sahabat sudah tahu komposisi bahannya ada berapa macam, kemudian berapa banyaknya gitu ya, itu yang mesti diperhatikan. Kemudian bagaimana tata cara membuatnya tadi sudah saya sampaikan secara detail ya di videonya, makanya videonya jangan di skip nontonnya supaya tidak gagal nanti ya. Donatnya ini dari 250 gram tepung terigu atau 1/4 kilogram terigu menjadi 25 buah donat. Mungkin ini bisa menjadi ide bagi sahabat yang mau bisnis ya, khususnya mau jualan donat atau mau buat cemilan saja buat keluarga di rumah. Donat yang enak, tentu saja yang murah meriah, tetapi rasanya tidak kalah dengan donat yang dijual di pasaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang telah saya sampaikan. Mungkin dicukupkan sampai di sini saja. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan dalam tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.